nama panggilan Haraki aja. Alamat Mas Bage, tempat dinas di Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur khusus bidang PAUD. Oke, mungkin cukup itu ya. Terus belum kawin, Belum terakui. apa sih kan dulu. Oke, baik Bapak Ibu, saya semenjak tahun 2022 saya pemegang BUP PAUD untuk BUP PAUD-nya ya. Sejak tahun 2022 Bapak Ibu, sekarang sudah beranjak 3 tahun ya jadinya. Nah, jadi Bapak Ibu 22, 23, 24, 2025 berarti 4 tahun Bapak Ibu. Ya. Ini materi kita pada siang hari ini. Kita berdiskusi saja Bapak Ibu ya. Jika ada yang kurang paham silahkan tanya. Kita biasa-biasa saja. Sekarang kita praktik. Jangan kita hanya duduk di sini kemudian bingung setelah pulang nanti Pak Haraki gimana? Ya, pasti nanti di WA Pak Haraki gimana? Gitu. Oke, baik Bapak Ibu, materi kita ini terkait dengan BIMTEK peningkatan kapasitas pengelolaan dana BUP PAUD tahun 2025. Ya, ini materi kita pada siang hari ini Bapak Ibu. Ini adalah materi inti dari tadi yang dijelaskan sama Pak Kasih juga, itu materi inti Bapak Ibu. Yang tadi pagi itu adalah materi kebijakan tentang perencanaan termin 1. Nah, tapi kalau sekarang ini adalah materi tentang langsung pada akasnya. Ya. Kita biasa-biasa aja Bapak Ibu. Jika ada yang kurang paham bertanya. Misalnya musim kemudian ada kita juruan. Nah, karena begini Bapak Ibu, karena BIMTEK ini, karena ini masalah menyangkut untuk kedepannya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu bingung, jangan hanya mengandalkan hanya satu orang saja. Nah, tapi kalau bisa di sini kita semua harus paham, ya. Itu gunanya Bapak Ibu kita BIMTEK supaya Bapak Ibu paham, jangan mengandalkan hanya satu orang, ya. Oke, baik Bapak Ibu. Materi kita pada yang saya bahas pada siang hari ini masih banyak. Pertama perencanaan termin 1, kemudian penganggaran, kemudian yang 3 penata usaha dan keempat adalah siplah. Nah, ini Bapak Ibu perencanaan ini nanti kita akan bahas. Tadi sudah disebutkan sama Ibu Kasih program-program yang harus dinaikkan kepada perencanaan termin 1. Yang pertama apa tadi? Belanja rutin. Ya, itu dicatat ya. Belanja rutin seperti apa? Oh, ya, itu. Ya, dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua itu pembelanjaan prioritas. Apa itu prioritas itu? Ya, itu surinjar. Ya, surinjar. Kemudian kalau yang bisa juga ATK bisa, tapi yang paling kita sebagai program kami itu adalah surinjar. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah yaitu adalah rapor pendidikan atau PBD-nya yang tadi yang disebutkan sama Pak Kasih, itu harus wajib dilampirkan besok. Kemudian yang keempat adalah apa? Rekomendasi pemerintah daerah. Itu adalah program pemerintah daerah seperti apa? Peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, PMT dan parenting. Itu termasuk dari program pemerintah. Oke, baik Bapak Ibu, itu terkait dengan program-program yang harus wajib dinaikkan di dalam perencanaan termin 1. Oke, baik Bapak Ibu. Di sini perencanaan termin 1. Kenapa harus melakukan perencanaan termin 1 dan apa tujuannya? Ada yang tahu? Apa sih perencanaan termin 1 itu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Padahal sudah dijelaskan tadi pagi. Contohnya aja. Oke, saya tidak kasih tahu. Silakan baca di depan. Nah, mungkin kalau lamun baca itu selapunya tahu baca. Ya. Kalau yang belakang itu mungkin ya faktor usia jadinya tidak bisa membaca. Kepala-kepala banyak di depan. Oh, kepala-kepala. Coba mana bioskop kata BIMTEK nih. Oke, besok Tenek tahun depan BIMTEKnya di bioskop.
Amin. Oke. Oke, lanjut Bapak Ibu, kapan satuan pendidikan mulai bisa melakukan perencanaan termin 1? Kira-kira kapan? Yaitu September sebenarnya Bapak Ibu, karena pagunya Bapak Ibu itu keluar bulan September sudah masuk. Tapi di sini Bapak Ibu, perencanaan termin 1 hanya dapat dilakukan pada Arkas 4 yang ditandai dengan tersedianya kertas kerja tahun 2025. Nah, nanti sekarang kita praktik untuk kertas kerja 2025 ya. Makanya saya suruh buka laptop. Kalau tidak membawa laptop atau tidak punya laptop, anggarkan. Kalau misalnya tidak mampu kayak BOP itu Pak, mengingat sultan dulu. Berotang. Namanya tiga berotang. Oke, baik Bapak Ibu, di sini sekarang kita mulai untuk praktek. Silakan buka laptopnya dan koneksikan internet. Sudah buka apa belum? Oke, baik Bapak Ibu. Di sini ada yang tampilannya seperti ini. Oke, kita bahas sebentar tahun 2024 tahap 2, ya. Tahap 2 yang terkait dengan apa yang disampaikan sama Pak Kasih, itu banyak yang terjadi masalah yang belum tambah penerimaan dana baru. Ya. Di sini Bapak Ibu mungkin saya di sini berdiri, saya di sini mungkin ini sekarang bisa terjadi. Ya. Kita sama-sama saksikan. Nah, ada yang seperti ini? Iya. Kalau semua silakan coba sekarang. Sudah ya? Kapan sudah? Kemarin ya. Alhamdulillah satu yang sudah. Kemarin juga dia Iqmal satu yang sudah. Selong 2 yang sudah. Sisanya terus kurang amal. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kurang tahajud. Ini tampilan kita sama-sama. Ini bukannya di Bapak Ibu aja, tapi seluruh Kabupaten Lombok Timur. Ya. Saya kemarin saya deteksi itu 789, tapi kurang berapa jadinya? Kurang 4. Berarti 785 yang sudah. Nah, jika Bapak Ibu sampai kita ditargetkan dengan tim kementerian di tim pengembang, kemarin saya sudah zoom melalui dengan tim BPMP maupun di Pak Dadan sebagai tim pengembang Arkas. Jadi jika sampai tanggal 15 Desember kita tidak bisa melakukan masih satuan pendidikan di atas 500 sekolah yang masih begini. Kemudian belum nanti kita tunggu update versi selanjutnya 427. Jika sampai itu belum terjadi Bapak Ibu, maka mau tidak mau kami dari dinas akan ke pusat. Ya, jadinya ini Bapak Ibu yang kita takutkan adalah menjadi silpa tahun selanjutnya. Misal arti silpa itu Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu di sini tidak ngelapor nih, dianggap silpa jadinya. Nanti tahun 2025 akan dipotong uangnya Bapak Ibu. Ya, misalkan sekarang Bapak Ibu mendapatkan tahun ini 15 juta. Kemudian tahun depan dia dapat Bapak Ibu 10 juta. Maka tetap akan dipotong 10 juta. Maka 2026 dipotong lagi 5 juta. Mau seperti itu? Darah pilih Bapak sini. Ya? Makanya itu Bapak Ibu kita apa namanya? Sama-sama berjuang Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu berdoa, nanti kita akan ke pusat, ya. Oke, baik Bapak Ibu, karena masalah yang sama, kita cukupkan di sini. Kita beralih ke perencanaan termin 1. Semangat lalu.
Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Mohon izin. Ya, sekarang kita sama-sama membuka Arkas. Silakan di sini tampilannya kita apain sekarang Bapak Ibu? Ya, di sini Bapak Ibu kertas kerja BUSP reguler sudah bisa disusun. Anda dihimbau untuk mulai aktivasi kertas kerja dan segera lakukan penganggaran. Nah, jadi Bapak Ibu kita sudah diperintah sama aplikasi ini langsung. Silakan klik aktivasi kertas kerja. Oke, kita tunggu semuanya harus aktivasi sekarang. Ada yang sudah 100%? Udah Pak. Nih. Nih. Udah sambung. Oke, saya tunggu nih 80 aja punya saya. Udah ini Pak, tapi Karena banyak yang pakai internet di ruangannya. udah ini. Kalau dia gagal silakan aktivasi kembali. Belum saya. Kita tunggu aja Bapak Ibu sampai kapan dia bisa. Lama ya. Kalau lama itu makan Ini sudah Pak. 100%. Oke, baik Bapak Ibu, di sini saya masih 80 aja nih. Enggak bisa jalan-jalan ternyata. Kalau SL saya pakai 2 nih. Pakai Telkomsel 1, pakai SL 1. Tetrik. Kita tunggu aja. Apakah saya ganti? Masih aja, tadi saya bisa. Ada yang sudah bisa? Ada yang sudah bisa? Ada. Oke, berarti saya yang jadi penunggu ini. Seharusnya saya yang nunggu Bapak Ibu. Masih 80. Orang kenceng sinyal. Oh nyambung. Udah bisa ya? HP Bu. Tes ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke aktivasi kertas kerja. Ya. Kami 75 kan nih, 80. Ini. 100. Enggak bisa. Bisa. Udah kenceng Jawa. Tirang aktivasi baru. Boleh. Itu kan sepi. Julu ya. Di hotel Japi.
Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Kita buktikan. Oke, thank you. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang tanda seperti ini? Nah, kita belum. Ya, ganti, pakai Ibu punya Rohit tadi. Rohit pasti pintar. Apa-apa. Oh iya sih. Oke, baik Bapak Ibu. Di sini di kepala sekolah, ini perhatikan ya. Di sini nama kepala sekolah Bapak Ibu kalau sudah mengganti kepala sekolah tahun ini dan mau mengganti untuk tahun depan, Bapak Ibu silakan ganti nama kepala sekolahnya di sini. Silakan diganti. Ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu tulis nama bendaharanya yang di SK-kan oleh sekolah atau yayasan, ya. Misalkan nama bendahara di sini tulis. Ya. Kemudian kalau kepala sekolahnya sebagai ASN itu tulis NIP-nya. Tapi kalau non ASN silakan tulis 0 aja. Ya. Kemudian kalau dia bendahara juga, kalau dia ASN silakan tulis. Kalau tidak ada silakan tulis 0. Kalau sudah Bapak Ibu seperti ini, silakan klik lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu, Pagu tahun 2025 sudah di sini sudah diterbitkan. Inilah yang akan Bapak Ibu dapat untuk tahun 2025. Jangan kaget jika BOPD tahun 2025 berkurang dari tahun 2024. Sadar diri Bapak Ibu silakan cek di Perbapd. Ya. Itu salahnya satuan pendidikan kenapa sebelum waktu sinkron kenapa tidak dicek perpalnya. Tadi juga saya cek satu sekolah, itu TK apa namanya kalau tidak salah, itu tidak dapat BOP. Baru itu Pak. Baru, ya. Kalau dia baru, saya cek di riwayat Dapodik, riwayat sinkronnya ternyata dia tidak pernah sinkron sampai hari ini. Otomatis tidak dapat BOP itu setelah itu. Makanya saya tulis keterangan tidak dapat BOP tadi, ya. Ya, takutnya soalnya BOP ini tanggal 31 Agustus Bapak Ibu. Ya, kalau melebihi tanggal 31 Agustus maka itu tidak dapat BOP. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Silakan perhatikan ke depan dulu. Ya, silakan aktifasi kertas kerja. Nah, ada tampilan seperti ini. Kalau ada silakan isi kertas kerja. Nah, di sini Bapak Ibu, kita gunakan yang mana sekarang? Salin apa buat baru? Kalau ada yang salin silakan angkat tangan dulu. Oke, sini satu orang. Kemudian sisanya berarti buat baru. Coba ya buat baru angkat tangan. Oke, sisanya berarti tidak tahu. Ya. Jadi Bapak Ibu di sini Yang buat baru itu yang arti dari salin RKS ini Bapak Ibu ini menggunakan RKS tahun sebelumnya atau tahun ini. Jadi tidak perlu Bapak Ibu capek buat baru. Tetapi Bapak Ibu kalau menggunakan salin RKS sama nggak Pagu tahun kemarin atau tahun sekarang? Kenapa salin RKS? Ya? Jadi Bapak Ibu kami dari dinas mewajibkan Bapak Ibu harus buat baru. Oke. Jika ada satuan pendidikan yang salin RKS di sini, silakan hari ini hapus. Ya. Kenapa kami bilang begitu Bapak Ibu? Kami dari dinas itu sudah melakukan beberapa program-program yang harus dinaikkan di dalam RKS tahun 2025. Nah, jadi kalau Bapak Ibu salin RKS maka tahun kemarin itu yang digunakan. Hanya itu aja perencanaan Bapak Ibu, tidak mau mikir. Ya. Nah, sisa dana di tahun berapa? Nah, ya, nanti dianggarkan di tahun 2025. Ya. Kalau bisa hapus semuanya, anggarkan ulang yang lain. Apa?
nanti saya kirimkan SSH. Nah kemudian raportnya juga berbeda. Hasil raportnya, kalau kan Bapak Ibu kemarin hasil surinjalnya itu kan diterbitkan raportnya tahun ini. Tapi kalau tahun kemarin itu kan nggak tahu Bapak Ibu menggunakan raport apa. Banyak yang menggunakan raport yang berbeda. Gitu. Ada Bapak Ibu ya, kalau kenapa kami tidak menganjurkan salin, karena ada beberapa kegiatan yang tidak sama nomor rekeningnya dengan tahun lalu. Contoh belanja narasumber. Kalau dulu ada moderator narasumber terakhir narasumber kan, sekarang tidak ada itu. Jadi di situ ada tambahannya lagi. Nanti kan tidak sama bahasanya di Arkas dengan Arkasnya Bapak Ibu. Itu yang kami hadirkan ya. Yang kedua seperti tadi, kalau uangnya kurang enak saja ya. Kalau lebih tinggal yang sisa kita anggarkan. Kalau kurang, ya. Yang kedua daftar harga yang berbeda juga karena kemarin Pak Raki sudah mengusulkan 50 belanja barang API dalam sudah diusulkan. Nah itu makanya setiap itu perbarui data kegiatan supaya daftar harga yang kami usulkan itu bisa masuk. Kemarin belum masuk contoh listrik, belum masuk token. Dulu kan ada, kemarin sebelumnya belum ada. Nah kemarin alhamdulillah cuma di WA sama pusat Pak Raki tokennya sudah masuk. Bahasa token itu sudah ada. Seperti itulah yang kami khawatirkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kasih yang sudah sampaikan. Oke, baik Bapak Ibu sudah dijelaskan sama Pak Kasih tadi juga terkait dengan buat baru sama salin LKS sudah jelas ya. Jadi kami Bapak Ibu menyarankan itu harus buat baru, ya. Oke, baik Bapak Ibu silakan sekarang kita buat baru, ya. Nanti Bapak Ibu capek kok nanti kalau menggunakan salin LKS kemudian nanti ketika disahkan oleh dinas ketahuan membuat salin LKS, otomatis kita akan coret. Ya tidak akan disahkan. Ya rugi itu Bapak Ibu sendiri nanti. Ya. Oke baik Bapak Ibu. Di sini seperti bilang sama Pak Kasih tadi itu ketika masuk dalam penganggaran ini Bapak Ibu, ini diwajibkan untuk membarui data kegiatan. Kenapa kita harus membarui data kegiatan? Misalkan hari ini kita belum memasukkan data SSA terbaru, mungkin kalau sudah dimasukkan nanti muncullah SSA yang terbaru. Ya. Kemarin itu yang tidak ada itu adalah honorar token listrik Bapak Ibu atau pulsa itu tidak ada. Setelah saya masukkan kemudian perbarui data kegiatan ternyata muncullah token itu. Nanti Bapak Ibu wajib untuk melakukan perbarui data kegiatan. Oke baik Bapak Ibu sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau bertanya silakan angkat tangan. Kalau bisa satu orang 5 pertanyaan Bapak Ibu. Deren ini 10, deren ini 10, deren ini 10. Dan kedatangan kami Bapak Ibu supaya Bapak Ibu terselesaikan masalah yang ada di satuan pendidikannya. Oke. Silakan bertanya. Ya Bu, silakan. Kita dulu. Terima kasih Pak. Untuk kan kita operator sama guru jadi satu Pak. Untuk honornya kita gabung atau gimana gitu? Ya. Kalau operator atau guru itu digabungkan jadi satu, ya. Kalau sudah sebagai guru pendidik itu naikkan SK-nya sebagai guru pendidik. Nanti kalau itu berarti tidak perlu untuk naikkan di tenaga administrasinya atau operatornya. Oke, ya. Oke, ada lain? Silakan bertanya, banyak-banyak. Pak. Apa lagi? Misalnya yang 1 bulan 300 untuk guru. Terserah mau kasih 500 juga boleh. Ya makanya jadinya kita tambah dia 2 kali lipat gitu misalnya 600.000 gitu. Boleh nggak? Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu untuk guru. Ya sebenarnya kalau ini kan double penganggaran jadinya nih. Ya boleh nggak kita menambahkan supaya dia mendapatkan 600, sebenarnya 300 ya. Nah jadi begini, ini repotnya sebenarnya Bapak Ibu untuk honor. Honor itu kalau dia di SK kan tidak sebagai guru, itu berarti otomatis kalau di asli SK-nya sebagai guru itu tetap dinamakan honornya pakai guru. Nah jadi kalau yang operator sebenarnya operator itu pisah sebenarnya Bapak Ibu sebagai tenaga administrasi. Kalau sudah naikkan sekarang sebagai tenaga administrasi juga itu termasuk double penganggaran Bapak Ibu. Ya.
sedikit Bapak Ibu saya tambahkan ya. Kalau ibu di SK-kan 2, kalau bagaimana kalau 2 kan? Saya di SK-kan sebagai kepala sekolah sebagai guru, karena kekurangan tenaga di SK-kan sebagai operator. Tuh. Nah ibu harus pilih salah satu. Di aplikasi harus pilih salah satu. Duh, saya kan capek kerja kalau kepala sekolah. Masa saya kerjaan saya 2, honor saya sama dengan dengan guru yang lain. Ya, silakan ditambahkan di gurunya. Misalkan khusus ibu, ya, misalkan ibu A, honornya 300. Nah, begitu naikkan ibu B, karena ibu sebagai operator, ya, misalkan mau 400, silahkan terserah kepala sekolahnya. Tapi jangan lagi di honor di administrasi lagi. Nanti begitu naik administrasi, nama ibu kan ada, tapi jangan dinaikkan lagi. Gitu ya, harus dinaikkan di satu tempat. Mau naik sebagai guru atau sebagai operator. Kalau jumlahnya kebijakan Bapak Ibu kepala sekolah, ya, mau menambah silakan, itu hanya kepala sekolah. Yang penting jangan melebihi total 50%, maksimal 750. Itu saja, ya. Terima kasih. Nanti 2024 sudah nanti di 2025 misalnya kalau ada gurunya yang lulus sergu, apakah tetap dia diangkatkan? Iya. Kalau masalah penganggaran silahkan. Misalkan ibu sekarang anggarkan guru A, misalkan 4 guru. Tahu-tahu begitu Januari lulus sertifikasi atau lulus P3K. Bapak Ibu, kalau sekedar lulus sertifikasi biarkan dulu anggarannya. Takutnya proses ini kan lama, energinya belum keluar, belum tentu juga gajinya keluar. Kasihan sudah dikeluarkan, honornya tidak dapat lagi. Nah, bagaimana kalau bulan ini kan misalkan ini belum keluar anunya, kita kasih dia honor misalkan Januari, Februari, Maret. Tahu-tahu di bulan Juli keluar. Dirapel sama pemerintah dari Jani, maka kembalikanlah uang dari Juli sampai Juli. Iya, karena tidak boleh double. Jadi temuan dia nanti. Kan itu konsekuensinya. Kita kan ini pasang 2. Kalau tidak kita buat, takutnya nanti tidak ada honornya. Kasihan temannya. Kalau tidak dianggarkan, tahu-tahu dia dapat honor dan belum keluar sertifikasinya. Terus Bapak Ibu menganggarkan dari mana terus? Iya betul, makanya tahun kemarin kamu pernah saya pas kita minta olahraga saya suruh anggarkan, tapi dari pengambil penyampaian tidak boleh dianggarkan. Ternyata belum keluar sertifikat teman, dari sekolah tidak dapat honor, dari sertifikat belum keluar. Jadi apa? Ya kemarin saya sudah cadangkan, tapi pihak pimpinan tidak boleh dicadangkan katanya. Ya. Dengan harapan saya seperti itu, kalau dengan satu ketentuan bisa bilang tadi, kalau keluar sertifikasinya ya gantilah uang yang diterima itu, karena tidak boleh double loh. Itu saja. Satu bulan untuk 6 orang boleh. Maksudnya dia ini kan kayak contoh ada kegiatan selinjar. Ini kan gurunya kan 6 orang harus ngisi itu. Karena bukan paket. Iya, contoh selinjar. Ya. Sebenarnya kalau kebutuhan paket itu kebutuhannya seperti apa? Itu sih yang perlu dianukan. Karena di sini kan ada yang bulanan. Penggunaan bulanan biasanya dipakai oleh operator atau pas sekolah gitu kan, atau mungkin catering di sekolah. Bagi yang WiFi kan ada masalah. Ya ini yang tidak ada WiFi, tidak ada instalasi di sekolahnya kan itu. Nah, apakah boleh kita menganggarkan setiap guru setiap bulan paket data? Kegiatannya apa Bapak? Kan gitu yang pertanyaannya. Iya. Ya, karena yang harus ya bila kita katakan wajib itu kan kegiatan operator atau kepala sekolah. Jadi ini diharapkan kalau kegiatan operator ini kan nggak mengisi data kan nggak tiap bulan. Nah paket inilah yang bisa dipakai oleh guru lain pada saat itu. Itulah.
Kami tahu kok kegiatan operator paling pada saat isi data, selesai hanya itu. Pemerintah juga tahu, tapi ditahu kebutuhan sekolah mungkin orang guru lain pakai saat hari ini gitu. Tapi kalau Selinjar memang khusus nanti ya Bapak Ibu. Kalau kegiatan Selinjar itu memang khusus kalau memang Ibu mau pakai paket internet, misalkan tidak mau ngisi di sekolah. Tapi kami biasanya ngisi di sekolah pakai WiFi sekolah, bisa anggarkan snack teman, bisa menganggarkan makan dan sebagainya. Itu yang untuk Selinjar ya. Yang penting Bapak Ibu lah kalau kegiatan itu yang lebih tahu teknisnya di lapangan. Jadi kami hanya sekedar menganjurkan dan sebagainya. Kalau masalah Bapak Ibu masalahkan tidak ada anunya. Itu terima kasih. Oke baik, terima kasih sudah kita sampaikan kepada Pak Nasi. Oke baik Bapak Ibu, karena masih banyak yang perlu kita sampaikan. Jadi begini, nanti kalau bertanya nanti kita rapel aja ya. Karena ini masih banyak Bapak Ibu, kadang-kadang kita 4:30 kita pulang. Ya. Karena begini, karena ini masalahnya di sini Bapak Ibu, teknis ini banyak yang keliru soalnya, banyak yang tidak tahu. Nah jadi nanti sekarang kita langsung isi, kemudian perlu dipraktikkan langsung supaya tidak menular kesalahan-kesalahan itu. Nah jadi kita karena kemarin kita mengeceknya Bapak Ibu, ternyata banyak yang keliruan yang salah. Nah oke baik Bapak Ibu, sekarang kita mulai dari kegiatan rutin, yaitu silakan tambah kegiatan. Ya, saya ulangi, silakan tambah kegiatan. Nah, tambah kegiatan, kemudian cari honor, ya honor. Di sini ada dua Bapak Ibu, di sini ada honor tenaga administrasi dan tenaga pembayaran honor guru. Nah, kalau di sini honor administrasi ini Bapak Ibu ini digunakan untuk operator TU, ya bisa di sini digunakan. Silahkan nanti dinaikkan. Tapi ini Bapak Ibu yang jadi masalahnya saya sedang tanyakan ke pusat. Di sini kalau tahun kemarin tenaga administrasi ini bisa diketik manual. Nah tapi kalau tahun ini Bapak Ibu kita harus melakukan masukkan dulu di Dapodik. Itu dia. Makanya sampai hari ini belum ada jawaban. Tadi malam saya WA Pak Dadan, tapi mungkin beliau sibuk. Di sini tidak bisa diketik manual sekarang. Ya. Nah, oke baik Bapak Ibu, di sini kita masukkan untuk guru pendidik karena sebagai Bapak Ibu sebagai pendidik, ya. Silakan di sini rekening belanjanya apa? Rekening belanjanya di sini Bapak Ibu gunakan honor saja. Ya. Honor. Honor apa kita gunakan? Kira-kira apa? Belanja jasa tenaga pendidik atau honorarium guru. Nah, ini digunakan. Nah, kemudian uraiannya Bapak Ibu di sini. Di sini Bapak Ibu sudah muncul nama Bapak Ibu yang termasuk dalam waktu cut-off. Nah, ketika gimana nanti kalau kami menambahkan PTK baru, Pak? Nanti jadi kan tidak keluarlah namanya di Arkas. Nah, kami menyarankan nama guru itu dimasukkan di tenaga administrasi, itu seharusnya. Nah tapi karena di sini di honor tenaga administrasi tidak bisa diketik sendiri, nanti kita cari solusi atau jalan keluarnya. Nanti saya informasikan lewat grup. Karena banyak yang bertanya nih Bapak Ibu, ya guru yang belum masuk seharusnya kan bisa dimasukkan di tenaga administrasi. Ya masa orang ngajar atau bekerja tidak dikasih honor, kasihan kan? Nah jadi solusinya Bapak Ibu, jika tidak ada jawaban dari pusat, artinya Bapak Ibu, misalkan di sini Ibu Farida nih yang penerima honor, ya. Oke, tadi seperti bilangnya sama Pak Kasih itu paling tinggi 750. Yang penting tidak melebihi pagu anggarannya 50%. Artinya Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu dapat pagunya 10 juta nih setahun. Nah, setengahnya kan 5 juta jadinya. 5 juta itu bisa digunakan untuk honor. Ya. Nah, kalau kita bahas masalah peraturan lagi Bapak Ibu, sebenarnya honor ini boleh
full seluruh pagu anggaran. Misalkan 20 juta pagu anggaran, boleh sebenarnya untuk honor 20 juta. Kenapa begitu Bapak Ibu? Itu hanya sebenarnya yang berlaku untuk setengah tahun anggaran itu, yang pagu 50% itu hanya SD dan SMP. Nah, tetapi kami sebagai tim manajemen dinas itu masing-masing daerah memiliki aturan yang tertentu. Nah, jadi tetap kita gunakan 50% untuk pagu anggaran untuk honornya, ya. Jangan melebihi 50% untuk pagu untuk honornya. Ingat ya. Walaupun tidak ada aturan, tapi kita di dinas atau program pemerintah itu kita menyarankan gunakan 50% pagu anggaran untuk honor. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada namanya Ibu Farida. Nah, Ibu Farida ini Bapak Ibu bisakah saya kasih dia honor 750? Senang ya kan tersadek 700 kan? Banget. Senang. Nah. Oke, baik Bapak Ibu. Misalkan nanti tidak ada jawaban sampai dari ke pusat terkait dengan tenaga administrasi yang bisa diikut itu nanti Bapak Ibu, misalkan di sini Bapak Ibu misalkan ada gurunya tidak bisa cut off di akas atau tidak ada namanya di sini. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu, honornya ini sebenarnya kan 300. Ya. Berarti Bapak Ibu anggarkan 600. Nah, nanti 300 itu kasih ke yang bersangkutan. Nah, tapi SPJ-nya Bapak Ibu tetap Ibu Farida ini penerima 600. Ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Misalkan saya kasih 750. Ya, dia pinjam nama lah istilahnya. Nanti Bapak Ibu atur kalau masalah ini paham di lapangan. Oke, baik Bapak Ibu. Di sini jumlahnya 1. Satuannya apa? Apa satuannya? Orang per atau gimana? Ini. Ya, orang garing bulan. Oke. Ini jangan sampai keliru nih. Ini banyak yang keliru kemarin. Ya, satuannya adalah orang bulan. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini bulan Februari juga tambah 1 sampai bulan apa? Sampai bulan apa nih kita anggarkan ya? Yang pilih Juni apa jangan? Juni apa Desember? Kenapa Juni? Kenapa Desember? Ya, jadi Bapak Ibu kasih honor guru itu 1 tahun, jangan kasih dia orang 6 bulan. Cuma 6 bulanan beda kita tidak malik dari salinan honor. Pasti syukur guru. Ya. Jadi di sini kasih orang sampai dengan bulan Desember Bapak Ibu untuk honor, karena ini sebagai kegiatan rutin atau belanja rutin, ya. Ini Bapak Ibu anggaplah sampai bulan Desember, ya, masuk ke anggaran. Oke. Sudah ya? Anggap ini sampai bulan Desember Bapak Ibu. Nah, kemudian sekarang belanja yang lain apa? Yang rutin lagi. Contohnya saya listrik aja, listrik. Nah, listrik ya. Kemarin banyak yang keliru nih terkait dengan listrik ini. Kemudian ada yang belum SSH-nya belum muncul. Oke, kita klik listrik aja Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada 4 item terkait dengan listrik. Yang paling pertama di atas itu adalah pemeliharaan perlengkapan daya jasa serta pendidikan atau instalasi listrik. Artinya di sini Bapak Ibu, ini pemeliharaan atau memperbaiki daya listrik. Ingat, ya, bukan pembayaran, tapi di pemeliharaan. Kemudian yang kedua, penambahan daya listrik. Misalkan yang KWH-nya yang kurang mampu, bisa dinambahkan dari 900. Ya, di sini penambahan daya listrik. Kemudian pengadaan perlengkapan daya dan jasa serta pendidikan. Di sini Bapak Ibu, pengadaan ini artinya ini membeli barang terkait dengan listrik, air dan sebagainya. Oke? Kemudian di sini Bapak Ibu pembayaran daya listrik. Ya, muncullah di sini pembayaran daya listrik. Nah, pembayaran daya listrik. Kemudian apa rekening belanjanya? Di sini klik aja listrik. Ya, yang mana kita gunakanlah yang seperti biasa, seperti yaitu belanja tagihan listrik. Nah,
Kemarin yang ada tagihan listrik aja Bapak Ibu, tidak ada token, bingung seluruh satuan pendidikan. Pak, kita gunakan token. Saya ajukan ke BPKAD hari Jumat. Insya Allah langsung direspon, alhamdulillah langsung direspon sama Mas Wahyu sebagai penginput data SSH. Jadi di sini klik aja token. Nah, keluar kan pulsa token. Bagi yang menggunakan pulsa token, rata-rata di sini kan menggunakan pulsa token ya. Oke. Kemudian di sini harga satuan berapa? Harga satuannya di sini paling tinggi itu 105 Bapak Ibu. Itu yang paling tinggi. Boleh nggak kurang dari ini? Boleh. Ya, lebih tidak boleh. Karena itu tertinggi 105. Ya. Oke. Di sini berapa? Kira-kira di sini menggunakan lenek berapa digunakan? 105. Ya. Di sini anggarkan dia sampai bulan apa? Ya, bulan Desember. Oke. Ya, ini anggap aja bulan Desember. Ya. Oke Bapak Ibu, kalau sudah silakan masuk ke anggaran. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini kan sudah kegiatan rutinnya anggapnya sudah selesai. Sekarang yaitu apa lagi? Air jangan, ini udah habis, anggap rutin sudah selesai. Sekarang apa? Program apa lagi? Hah? Jangan, yaitu program prioritas. Ingat tadi yang 4 itu. Tadi pagi banyak yang saya coret. Saya balikkan LKS-nya. Program-program yang 4 itu tidak ada dinaikkan. Ya, ingat yang utama tadi itu yang kelupaan banyak Sulinda, PMT banyak yang dikurangkan, tidak ada. Boleh kita naikkan untuk biaya transportasi? Boleh. Ya. Sekarang misalkan ini saya pakai kesusun aja, pakai dari program prioritas yaitu Sulinjar PAUD. Ya. Di sini tulis kegiatannya survei. Ya. Survei belajar cari di sini. Saya punya kegiatan di sini Bapak Ibu, tinggal di copy paste aja. Jadi tidak perlu saya cari repot-repot mencari. Nah, silakan masukkan ke Arkas. Di sini copy paste aja, muncul. Ya. Jadi Bapak Ibu, kemudian di sini rekening belanjanya apa? Dalam Sulinjar ini Bapak Ibu menggunakan yang seperti dijelaskan sama Pak Kasih tadi, itu gunakan internet, yaitu paket internet jika mengisinya dari rumah. Tapi kalau Bapak Ibu mengisi dari sekolah, kan menggunakan WiFi, ya. Nah, tapi Bapak Ibu kalau menggunakan paket internet, silakan beli paket internet. Nah, tapi kalau menggunakan WiFi, apa yang kita anggarkan? Bisa Snap, bisa Mamin. Karena Bapak Ibu kenapa saya bilang Snap atau Mamin? Karena biar konsentrasi untuk mengisi survei itu. Butuh itu Bapak Ibu? Ya butuh. Coba nane, dia dulu nyampah ngisi survei terus. Bingung. Siwak sedikit HP dengan. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Ya. Di sini misalkan saya pakai paket aja ya, internet. Karena itu kemarin yang paling utama adalah internet digunakan dalam Sulinjar ini. Nah, kemudian Bapak Ibu yang ketiga bisa menggunakan transport, bisa. Karena itu bisa karena kepala satuan atau operator kita adakan BIMTEK di dinas. Tapi kalau kemarin kita menggunakan Zoom meeting. Tapi kalau mungkin tahun depan karena itu menggunakan dari pusat itu bisa menggunakan BIMTEK. Makanya bisa menganggarkan di sini juga transport, ya. Oke, di sini Bapak Ibu kita paling utama paling rata-rata menggunakan internet. Silakan klik paket internet. Paket internet atau saya cari dulu SSH-nya. Ya, sedang azan Bapak Ibu, silakan kita break dulu sebentar.
Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Oke. Di sini Bapak Ibu kita menggunakan paket internet ya terkait dengan Sulinjar. Di sini Ctrl C, saya copy paste aja biar langsung muncul. Ya, muncul Bapak Ibu. Jadi tidak perlu saya capek-capek cari. Tadi ada yang bilangnya begitu, saya capek nyarinya, udah rekeningnya. Ada uraian belanjanya, capek kan? Capek apa tidak? Beneran capek loh. Dia suruh berhari masih. Oke, di sini kira-kira berapa? Misalkan di sini anggakan per orangnya 50. Seperti Pak Ustadz tadi tanyakan, itu bisa nggak untuk Sulinjara per paket? Boleh. Per orang kan boleh. Nah, misalkan saya kasih orang per paket Bapak Ibu 50.000. Di sini rencana untuk Sulinjarnya bulan apa? Ada yang tahu? Ya, bulan September. Nah, kira-kira berapa orang yang ngisi Sulinjar? Kalau dia 5, silakan tulis 5 di sini. Ya. Berapa orang yang ngisi Sulinjar terdata pada Dapodik, gurunya berapa? Itulah yang akan didapatkan di untuk pengisian Sulinjar. Ya. Di sini masuk ke anggaran Bapak Ibu. Oke. Sudah paham sampai di sini terkait dengan ini? Ini baru 2. Hah? September aja. Karena pengisian Sulinjar itu hanya 1 bulan. Ya. Oke, kegiatan selanjutnya apa lagi? Apa lagi? Hah? Dapodik? ATK? Ya, coba dicatat ulang nih. Coba catat ulang. Banyak yang hafal tapi lupa. Pertama, Bapak Ibu, kegiatan prioritas seperti air, listrik, honor itu catat. Oke, catat dulu. Iya, makanya itu yang saya sebutkan tadi, kan rutinnya sudah saya naikkan, ya listrik, honor. Tadi kan sudah saya inputkan di sini nih. Jadi yang satu tahun, tuh kan? Inilah yang dinamakan kegiatan rutin Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu Sulinjar, yaitu kegiatan prioritas. Sudah saya naikkan Sulinjar di bulan September. Yang ketiga apa? PBD, ingat PBD, hasil raport yang sudah dijelaskan sama Pak Kasih tadi. Nah, itu jangan lupa dinaikkan Bapak Ibu. Nah, jangan nanti kita tidak dijelaskan Pak, makanya kita tidak naikkan. Nah, udah saya banyak saksi nih, udah saya jelaskan ya. Oke, yang PBD, silakan buka PBD-nya dulu. Nah, tradisi yang sudah dicontohkan sama Pak Kasih tadi itu. Ya, silakan buka lembar kerja RKS-nya. Nah, buka lembar kerja rancangan ARKAS. Tadi kan sudah menginput PBD ya. Sekarang kita masukkan dari PBD ke ARKAS. Ya. Jadi di sini nanti banyak yang bingung nih. Di sini kegiatan ARKASnya apa? Peningkatan kompetensi guru. Ini silakan cari di ARKAS, yaitu tambah kegiatan peningkatan kompetensi guru. Nah, di sini peningkatan kompetensi guru ya. Ini masukkan. Kemudian rekening belanjanya apa? Kalau dia membutuhkan transport, Bapak Ibu silakan taruh transport. Ya. Oke, saya contohkan transport. Kompetensi. Pakai wilayah kecamatan aja. Kompetensi guru. Ya. Di sini nanti beban perjalanan dinas ya. Dari rekening belanjanya beban perjalanan dinas, beban perjalanan dinas. Perjalanan. Nggak ada ya? Oke, dicari di sini desa saya yang baru. Bakatnya belanja bukan besar. Berarti di sini wilayah kecamatannya apa? Di sini nama kegiatannya honorarium kegiatannya.
Pakai wilayah kecamatan aja kalau salah. Wilayah atau dalam daerah. Luar daerah Persian. Luar daerah. Nah, Bapak perjalanan dinas biasa luar daerah. Cari wilayah kecamatan, tulis saja kecamatan. Kecamatan. Gitu. Muncul ya paling atas. Beban perjalanan dinas biasa, biaya transportasi di wilayah kecamatan, desa kelurahan di satu wilayah kecamatan. Ya, jadi secara umumnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan wilayah dari Selong, dari Lenek ke Selong, itu bisa ditulis di sini juga. Misalkan kita kecamatan Lenek, ya. Itu ada Lenek. Kecamatan Lenek, ini dari Lenek ke Selong itu berapa? 70.000 ternyata. Ya, misalkan peningkatan kompetensi guru ini dari misalkan mau bimbingan di Selong, ini bisa gunakan yang 70.000 ya sesuai SSK-nya. Bisa nggak dikurangi? Bisa. Tapi kita gunakan 70.000 aja. Kira-kira untuk peningkatan itu Bapak Ibu bisa rencanakan bulan apa? Silakan boleh saja. Ya. Berapa orang misalkan? Bisa 2 orang per satuan pendidikan. Ya. Oke, sudah Bapak Ibu, itu yang PBD-nya. Contoh ya nanti seperti ini. Lihat PBD-nya. Kemudian di sini bulan Juni jumlahnya 1 orang yang pergi, orang hari, harga satuannya apa dan totalnya apa. Ini ikuti kemudian masukkan ke dalam atkasnya. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita ke apa? PMT ya. Ini kegiatan program pemerintah daerah, yaitu pemberi makan tambahan anak. Oke, kita cari kegiatannya apa? Apa nama kegiatannya Bapak Ibu? Apa? Cari makan. Nah, penyediaan makan tambahan anak. Copy paste. Sorry. Oke, setelah itu masukkan di sini. Nah, muncul. Di sini Bapak Ibu apa lagi? Makan ya. Makan. Nah, di sini ada urusan pendidikan, ini ya. Di sini ada 2 yaitu snack dan makan. Nah, jikalau Bapak Ibu menggunakannya snack, misalkan nih, ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan snack, itu pasti dikenakan pajak kan? Nah, kemudian di sini Bapak Ibu SSK-nya berapa? 15.000. Bisa Bapak Ibu menganggarkan 15.000 boleh, itu sangat dianjurkan. Nah, tetapi Bapak Ibu nanti di realitanya itu bisa belanja snack 10.000. Nah, Bapak dianjurkan 10.015 di atasnya. Nah, yang 5.000 itu kemana dia Pak? Ada yang tahu? Pajak. Itu ke pajak. Ya. Kalau biasa gunakan hal seperti itu Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begitu? Supaya uang Bapak Ibu tidak menggunakan uang pribadi untuk bayar pajak. Ya. Nah, itu kalau yang snacknya. Kalau mamin juga untuk makan misalkan juga boleh seperti itu. Misalkan SSN 35, beli nasinya 30 juga boleh. Ingat Bapak Ibu, untuk mamin ini Bapak Ibu gunakan bayar pajak itu dua tempat. PPH 23 untuk ke pusat dan SPPD itu untuk ke daerah Bapak Ibu. Ya, nanti saya jelaskan caranya. Oke? Itu ingat Bapak Ibu ya, untuk makan dan minum itu 2 untuk bayar pajak. Nah, boleh nggak Bapak Ibu kita beli bahan mentah? Boleh apa tidak? Boleh. Apa nama rekening belanjanya? Apa? Sayur depeta ini di mana? Yaitu natural. Nah, itu di sini yang gunakan paling atas saja Bapak Ibu, kali ini lebih lengkap. Natural. Misalkan di sini Bapak Ibu mau beli apa? Lengkap di sini lihat. Ya, saya perlihatkan ayam, daging, abon daging. Di sini abon ikan, banyak di sini Bapak Ibu ya. Ayam mineral, ayam taliwang juga ada. Bawang goreng, macam baik. Susu juga ada. Nah, di sini Bapak Ibu kalau di sini misalkan kita beli bubur kacang merah.
Kenapa nggak ada bubur kacang hijau? Ya. Karena dia terlalu kecil. Misalkan Bapak Ibu mau beli di sini anggarannya bubur kacang merah, misalkan. Boleh nggak kita beli bubur kacang hijau? Boleh. Tapi nanti di pelaporannya tetap kacang merah. Walaupun di kenyataannya sudah beli bubur kacang hijau. Ya, boleh itu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu harganya 15.000. Ya, ini tidak dikenakan pajak. Kalau yang ini, kenapa tidak dikenakan pajak? Karena ini bahan mentah. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kalau mau boleh seperti ini boleh, mau beli yang siap saji juga boleh, yang snack atau makan tadi, ya. Mana-mana digunakan. Ini untuk PMT, ini 2 kali dalam setahun, ya, semester pertama dan semester kedua, ya. Oke, misalkan berapa di sini mau beli buburnya? Kenapa dia kotak Bapak Ibu? Karena ini bubur, bukan kilogram. Banyak juga ada tanya yang di Aiman kemarin banyak ditanya kenapa nak kilo pak? Lamun de kiloang bubur itu kali ngebir mana? Mencampur gaur. Ya, tapi tidak enak rupanya bu. Loh. Oke, misalkan di sini 5 jumlah anak yang dikasih nanti 20. Mungkin di tahap 2 misalkan bulan Juli misalkan ya. Oke, 20 juga Bapak Ibu. Makanya di sini satuannya yaitu kota. Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah paham sampai di sini terkait dengan penganggaran? Kalau sudah penganggaran Bapak Ibu, misalkan anggap di sini sudah dibelanjakan ini atau belum dianggarkan, ini harus habis uangnya Bapak Ibu. Jangan sampai ada tersisa. Paham ya? Nah, kemudian di sini Bapak Ibu di review. Review ini Bapak Ibu silahkan nanti pilih tahap 1 atau tahap 2-nya. Lihat. Tahap 1 dan tahap 2 harus sama. Misalkan Bapak Ibu mendapatkan 10 juta seperti tadi saya bilang, itu 5 juta tahap 1 dan 5 juta tahap 2. Kenapa begitu? Karena penyaluran dari Kemenq Bapak Ibu dikasih dari setengah pagu anggaran setiap per semesternya. Ya. Jika ada yang tidak sama atau tidak balance, maka kami akan kembalikan ke Bapak Ibu. Perbaiki lagi. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, terkait dengan penganggaran ada yang ditanyakan? Ada apa tidak? Untuk anak yang saya tanyakan tadi itu untuk transportasi anak. Transportasi anak. Untuk kegiatannya apa nih? Hah? Yang antar anak itu. Antar bolak-balik. Pakai sewa kendaraan ada dia. Ada kendaraan, cuma biayanya. Ada Pak. Biayanya ada SSA-nya. Sewa kendaraan saya lihatkan. Maka per bulan Odong-odong. Kegiatan. Nah, di sini Bapak Ibu ada sewa kendaraan banyak. Sewa kendaraan untuk praktik lapangan. Belanja sewa perahu antar jemput siswa dan guru. Nah, ada lagu laut netirnya. Kamu ada perahu. Nah, sewa kendaraan ada 4. Ini gunakan dia nih. Kalau dia mau terjemput per hari 500 tapi itu tertinggi. Ya, jangan gunakan tertinggi. Ya. Nah, tapi saya tanyakan dulu Pak, dari mana situasi dia kalau menggunakan antar jemput setiap hari? keluar kecil kan agak, kalau sendirian dia agak berani dia. Terpencil. Habis Berarti ini per hari. Kalau per hari Bapak Ibu kalau sudah anggarkan seperti itu habis BOP-nya. Kalau menggunakan bensin ya boleh. Tapi kalau menggunakan per bulan aja Pak, sesuai dengan kesepakatan, minta kesepakatan dari pihak pengantarnya. Ya, boleh. Cari di sini ada unit per tahun, di sini ada yang per bulan. Ya, silakan cari Bapak Ibu. Ini banyak sekali nih. Ya. Oke, ini cari nanti di sini banyak. Apa? File yang mana? SSH-nya itu? Ada Kan udah dikirim. Ustaz yang nanya ini masalah sewa kendaraan untuk antar jemput siswa. Jadi Bapak Ibu juga perlu ngitung. Jangan siswanya yang jauh satu dapat uang 1 tahun 600.000, sewa kendaraannya 1 bulan 500.000. Lebih baik berhentikan aja siswanya. Kurang perhitungan namanya itu Pak. Iya, sewa kendaraannya 1 bulan 500, berarti 1 tahun kan
Biasa 6 juta anggaran. dapat siswanya 1 tahun 600.000. Gimana Bapak nambah terus kan? Iya paham saya. Artinya itu pertimbangan. Artinya sebagai pertimbangan Bapak kalau membuat seperti itu, ya perlu juga ya mungkin kalau Bapak mungkin kalau tadi kan maksimal 500 per bulan. Kalau 1 tahun berapa gitu loh maksud kita. Jadi begini sebagai boleh saja Bapak menganggarkan seperti itu ya walaupun dalam 1 tahun lebih kalau memang itu dibutuhkan tidak masalah. Yang penting di bawah dari standar SSA. Yang kedua persetujuan kepala sekolah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting di bawah standar saja gitu. Dan persetujuan kepala sekolah ya. Dan rekan guru, jangan sampai kita juga kepala sekolah memaksakan kehendak kita. Ini guru, kebutuhan guru yang lain tidak terpenuhi gara-gara kita sewa motor tiap hari atau ojek untuk menjemput bolak-balik anak yang satu. Kebutuhan yang lain tidak terpenuhi gara-gara itu kan tidak logika juga. Makanya ini tergantung dari Bapak Ibu di lembaga. Ya, tergantung dari Bapak Ibu. Kalau memang semua guru sepakat, tentu ada risiko. Resikonya apa? Ada kegiatan lain yang tidak bisa kita laksanakan kan gitu dia. Itu. Jadi supaya semua tidak saling menyalahkan. Milih-milih doang kepala sekolah hari ini. Jadi jangan sampai kita sebut seperti itu yang kita anukan ya. Jadi pengaruh kita jalan, kita juga di dinas tidak mendengar keluhan guru gara-gara keinginan kepala sekolah harus diikuti dan sebagainya. Jadi ya itu ya. Jadi itu terima kasih. Oke, terima kasih kita sampaikan kepada Pak Kasih. Ya, itu sudah dijelaskan masalah sewa kendaraan ya. Itu Bapak Ibu mungkin kalau sewa kendaraan itu ya jauh-jauh sebenarnya kalau itu yang terjemput. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke tadi penganggaran ya. Ya, sesuai dengan materi kita tadi ini, kita lanjut ke penganggaran. Ya, di sini Bapak Ibu klik aktifasi kertas kerja nanti diaktifasinya nanti setelah uangnya dicairkan ya. Kemudian Bapak Ibu kalau mau aktifasi sekarang sudah nggak bisa karena uangnya kan belum diterima. Sudah juga apakah betul-betul sebagai penerima apa tidak kita tidak tahu. Nah tapi kalau di Pagu Bapak Ibu itu bisa. Nah kemudian Bapak Ibu sebenarnya kalau kemarin itu bisa dinas tidak menerimakan Bapak Ibu BOP. Jika sekolah itu tidak aktif, maka kita akan tidak menerimakan di BOP. Ada satu sekolah di Terarang, saya tutup sekolahnya tidak menerima BOP. Ya, oke baik Bapak Ibu, karena kebijakan untuk tahun ini yang menentukan penerima BOP itulah dinas. Jadi jika Bapak Ibu tidak aktif atau menolak, kami akan lakukan penolakan atau penutupan sekolah. Oke baik Bapak Ibu, di sini saya lanjutkan ke penatausahaan di sini. Di sini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan sebelum melakukan aktivasi BKU, ya. Ini untuk tahun 2025 ya. Kita fokus ke 2025. Di sini pastikan penganggaran kertas kerja sudah disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ya masing-masing kabupaten kota. Kemudian pastikan Anda sudah install versi aplikasi Arkas terbaru. Sekarang yaitu versi 4 berapa? Ya, yang masih 425 dan 424 silakan update ke versi 426. Ya. Kemudian di sini pastikan perangkat sudah terkoneksi, internetnya stabil. Kemudian satuan pendidikan sudah melakukan pengajuan konfirmasi di Sirbos atau Bosalur. Di sini Bapak Ibu banyak yang sampai hari ini belum melakukan konfirmasi Bosalur. Silakan nanti buka Bosalurnya. Silakan konfirmasi penerima dana untuk tahun 2024. Ya. Karena itu membuat Bapak Ibu tidak bisa tambah penerimaan dana. Ya. Oke baik Bapak Ibu kita lanjut. Sekarang kita praktikkan lagi di sini terkait dengan BKU ya atau penatausahaan. Di sini Bapak Ibu di bulan Juli ini anggap ada Januari 2025 ya. Anggap saja. Karena kita belum bisa aktivasi untuk 2025. Sekarang di sini kita praktikkan di sini. Anggap ini Juli ini Januari 2025. Oke. Baik Bapak Ibu di sini kalau sudah tampilan seperti ini Bapak Ibu kita apakan? Di sini Bapak Ibu misalkan nanti
itu uangnya dari Kemenq ke rekening sekolah itu masuk tanggal 1 Januari misalkan, ya. Anggap nih tanggal 1 Januari 2025, mudahan betul 1 Januari. Nah, tapi Bapak Ibu di sini tarik tunainya. Tarik tunai ini tanggal berapa kita naikkan di sini? Ada yang tahu? Tarik. Hah? Tanggal menarik. Tanggal menarik. Apanya yang menarik? Tanggal tarik uang. Tanggal ditarik dari bank. Nah, jadi Bapak Ibu bedakan penyaluran dari Kemenq ke satuan pendidikan sama penarikan. Penarikan itu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah mengambil rekomendasi dari dinas. Nah, tanggal berapa Bapak Ibu ke bank? Itulah di sini dimasukkan tanggal penarikannya. Ingat ya, banyak yang double tadi kemarin itu gunakan penyaluran Kemenq dan penarikannya sama digunakan. Ya, padahal belum MOU, belum pengecekan laporan awal. Ya, itu diperhatikan nih Bapak Ibu. Ini salah satu syarat nanti untuk untuk tambah penerimaan dana selanjutnya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, di sini anggap di sini saya taruh tanggal 10 Januari misalkan. Kemudian jumlah dana 82 juta misalkan. Anggaplah ini 82 juta. Walaupun dia 82.000. Anggaplah karena setahun. Oke, klik simpan di sini Bapak Ibu. Di sini Anda telah melakukan tarik tunai sebanyak 82 juta pada tanggal 10 Januari 2025 misalkan. Di sini, kenapa Bapak Ibu di sini jumlahnya 3.053.000? Kenapa itu? Padahal kita punya 82 juta misalkan, tapi di sini kenapa dia 3.053 yang bisa dibelanjakan? Kenapa? Ada yang tahu? Bulan. Nah, jadi Bapak Ibu anggap ini bulan Januari, jangan sebut Juli. Ya. Di sini Bapak Ibu artinya ini yang bisa dibelanjakan pada bulan itu, bulan Januari. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu ngambil di Februari nanti, nah otomatis bulan Januari itu ditutup BKU-nya, kemudian belanjakan di bulan Februari. Gabunglah Pak uang dari pembelanjaan dari Januari ke Februari itu. Misalkan di sini 3.053 dan di bulan Februari 3.053, jadinya 6 juta, 7 juta, 6 juta berapa jadinya? 106. Ya, itu jadinya Bapak Ibu yang akan dibelanjakan di bulan Februari jika dia penarikannya di bulan Februari. Begitupun sampai seterusnya. Misalkan di Juni Bapak Ibu penarik tunai, gabunglah dari kepeng lekan Januari sampai Juni itu dilaporkan pada bulan Juni. Paham ya? Karena saya maklum lah sama Pak Kasih sama kami di dinas, tahun kemarin banyak rancau terkait dengan pelaporan ini Bapak Ibu. Ya, asalkan Bapak Ibu input ya. Nah, tapi kalau sekarang hilangkan rasa melakukan hal itu. Kita sama-sama benahi Bapak Ibu, ya. Oke, baik Bapak Ibu, saya contohkan satu pembelanjaan atau tambah laporan. Di sini Bapak Ibu silakan tambah pembelanjaan. Nah, di sini Bapak Ibu ada keterangannya jika belanja lewat Sipla. Kalau lewat belanja di Sipla silakan centang di sini, ya. Kemudian tapi saya contohkan yang transaksi secara langsung. Di sini tanggal transaksinya apa artinya? Transaksi apa? Tanggal belanja. Yaitu tanggal belanjanya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu kapan ke toko atau ke pasar, silakan di sini tulis tanggalnya. Kemudian di sini Bapak Ibu pilih yang tunai karena Bapak Ibu sudah menarik dari bank tadi. Secara langsung uangnya sudah dipegang. Kemudian di sini Bapak Ibu centang jika pembelanjaan ini tidak memiliki badan toko. Misalkan kalau Bapak Ibu belanja di perorangan tidak memiliki toko, silahkan centang di sini dan tulis nama yang menjual itu. Tapi kalau Bapak Ibu belanja di toko resmi, silahkan di sini tulis nama tokonya apa. Ya. Kemudian di sini misalkan nama tokonya ini, ya. Kemudian alamat tokonya nih, saya buka ini ya, alamat toko nih. Nah, di sini Bapak Ibu kemarin kita dikomentari di sini banyak Bapak Ibu hanya menulis sesingkat saja. Tapi di sini Bapak Ibu sudah dijelaskan nama jalannya apa, kemudian kelurahannya apa, kecamatannya apa, kabupatennya apa, dan provinsinya apa. Itu ditulis Bapak Ibu lengkap.
Kenapa bisa begitu? Karena supaya nanti ketika ada pemeriksaan ke toko itu bisa dicari sesuai dengan alamat yang ditambahkan pada laporannya, gitu. Nah kemudian Bapak Ibu anggap di sini lengkapnya Lenek. Anggap warnanya paling lengkap, ya. Walaupun dia tidak diisi lengkap, anggaplah lengkap. Nah, contohnya misalnya Si lengkap. jalannya jalan itu Jalan jalan Wirabaya. Nomor 23. Baya. No 23 kelurahannya Lenet. Kecamatan Lenek, Pulau Sipit. Desa Lenet. Lenek kan tulisnya udah Desa dicontohkan. Lenet. Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten. Apa Timur, kemudian provinsi. Oke. Sudah sampai 1 lembar. Jalan Wirangbaya 23 Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini yang sesuai dengan juknisnya Bapak Ibu. Ya. Kemudian di sini Bapak Ibu nomor telepon maksimal nih. Masih dia lebih nih. Bisa sih. Maksimal 80 karakter. Catch. Papa ngetik gimana singkat ibu ini. Oke. Terus Oke, baik Bapak Ibu, kita di sini nomor teleponnya ini nomor telepon kepala toko atau pihak yang bekerja di sana. Ya. Kemudian di sini centang jika dia memiliki NPWP. Kalau saran kami silakan belanja di yang memiliki NPWP, ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Di sini nomor notanya 0. Kegiatannya apa? Kegiatan di sini misalkan sesuai dengan urutan dari Januari, Februari, Maret, sampai dan Juni di sini muncul. Nah, saran kami Bapak Ibu kalau mengisi laporan ini jangan tunggu sampai Juni dulu. Tapi ketika Bapak Ibu belanja di bulan Januari langsung laporkan bulan Januari. Itu lebih efektif Bapak Ibu. Tapi kan Bapak Ibu buka arkas 6 bulan sekali buka. Jujur wah, nanti bilang aja. batas terakhir. Ya. Itu membuat Bapak Ibu bingung kemudian lupa. Jadi kalau sesuai aturan itu berlaku, itu Bapak Ibu isi setiap bulannya. Ketika belanja sekarang ikut. Jaman timer bulan Februari, akhir Februari ikut. Itu caranya. Tapi kan menunggu dari ketua PKG belum ada perintah, jangan tunggu ketua PKG itu. Ya, silahkan kerjakan sendiri. Kalau bingung tanyakan dinas. Ya, banyak yang gitu. Mas Bagi, saya sebut Mas Bagi aja. Itu dia nunggu ketua PKG-nya atau tunggu perintah dari kecamatan baru ngisi laporan. Oh jangan, salah itu. Kesalahan besar itu Bapak Ibu. Ketika orang mau mengerjakan BKU tapi ada larangan dari kecamatan, nggak bisa itu. Jadinya Bapak Ibu mengerjakan secara pribadi. Ketika ada kebingungan, misalkan bingung di nanya PKG dulu. Kalau PKG nggak bisa, baru ke dinas. Ya, itu caranya. Oke, baik Bapak Ibu, rekening belanjanya di sini makan. Ya, makan. Kemudian di sini Bapak Ibu ada di sini dia beli makan ya. Baik, lanjut. Nah, Bapak Ibu di sini ada pajaknya. Kenapa 4% di sini Bapak Ibu? Ini karena dia tidak memiliki NPWP dari tokonya. Itu pasti 4%. Kalau dia memiliki NPWP itu 2% Bapak Ibu. Nah, ini kalau seperti saya bilang dari awal tadi, kalau makan dan minum itu atau mamit, ini Bapak Ibu 2 kali bayar pajak. 2 ya. Pertama, PPh 23 itu yang ke pusat. Ingat. Kedua, yaitu tambah pajak lagi yaitu SSPD yang itu ke daerahnya atau ke Bapeda. Ya. Itu ya, paham sampai di sini? Karena banyak kemarin yang tidak bayar Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu jangan hapus pajak. Banyak yang hapus pajak kemarin.
Kenapa begitu Bapak Ibu? Nah, seperti saya bilang ini kan 25 nih, misalkan dia beli mamin, misalkan bisa dia belanja secara realitanya 20.000 misalkan kalau makan. Nah, sisanya 5.000 ini gunakan untuk bayar pajak. Nah, saya sudah mengajukan ke pusat pas kami bincang di BPP, kenapa menu pajak ini dipermanenkan aja Pak, segitu ini Pak Dadan. Ya, supaya satuan pendidikan tidak boleh menghapus pajak. Saya tanyakan itu. Jawaban beliau, karena ada pulau yang bebas pajak Bapak Ibu. Contoh Batam. Batam itu tidak dikenakan pajak. Makanya ketika ada bayar pajak di sini dia hapus karena di wilayahnya tidak ada pajak. Makanya begitu. Kalau sekarang kita permanenkan sekarang berarti pajak di Batam juga harus bayar pajak dia. Makanya dia begitu. Nah, kemarin begitu ya, Bu. Ya. Ya kalau dia perasaan sini silakan tanya ke Batam. Ya misalkan itu karena yang setahu itu Batam. Ya jadi kalau sudah mau nanya ke Batam. Oke, silakan kilek simpan Bapak Ibu. Ya simpan. Ya di sini muncullah pajak wajib lapor. Nah, ini jadi Bapak Ibu tadi SPPD-nya sudah keluar, silakan itu yang bayar ke Bapeda. Kalau ini bayar ke pos. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, kalau sampai di sini sudah selesai terkait dengan pendaftaran, saya anggap sudah paham semua, walaupun banyak yang mengantuk. Ya, saya tahu karena saya lihat Bapak Ibu satu-satu. Ya, oke baik Bapak Ibu, pasti nanti saya tunggu jawaban Bapak Ibu di WA. Ya, pasti itu. Bahkan tadi malam juga email banyak yang nanya, karena ketika bimbingan di sini tidak ada yang berani bertanya. Tapi ketika saya pulang selesai sholat maghrib atau isya, la ilaha illallah. Jadi oke. Baik Bapak Ibu, ya karena ya kita anggaplah itu hal biasa Bapak Ibu. Jangan kita terlalu ya karena orang bingung juga bertanya silahkan ya. Nomor WA nanti ya. Oke, sekarang kita bahas Siplah Bapak Ibu. Karena seperti bilang sama Pak Kasih tadi, Siplah ini Bapak Ibu wajib Bapak Ibu belanja lewat Siplah tahun depan. Ya, tapi minimal satu pembelanjaan. Satu saja, misalnya beli ballpoint, oke wah cukup itu. Ya, ya. Jadi itu, karena itu program pemerintah. Nah jadi kemarin itu Bapak Ibu kita paling rendah Lombok Timur untuk belanja Siplah. Bahkan PAUD tidak ada sama sekali tahun 2024. Bisa belanja di Siplah. Ya kenapa malas karena tidak tahu caranya. Sekarang saya kasih tahu caranya biar tak malas. Ya. Oke baik Bapak Ibu sekarang kita cari ke atau ada yang belum tahu terkait Siplah ini? Nah baca sendiri nih. Apa itu Siplah? Baca sendiri. Sistem informasi pengadaan. Pokoknya 11-12 sama dengan Shopee. Ya. Oke. Di sini kita cari produk Bapak Ibu, kalau mau ikut saya silakan. Kalau tidak mau juga dihafal, tapi kalau lupa tanya kembali nanti. Oke, baik Bapak Ibu, di sini kita tulis aja laptop. Laptop atau laptop? Oke. Pasti Bapak Ibu menggunakan harga terendah, ya. Dan mungkin harga tertinggi. Duit kayak yang pulau. Di sini pulau Nusa Tenggara Barat. Aku mungkin gak kasih lupa kan aku SCB ini. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, kita cari Bapak Ibu. Nah, muncullah di sini mallnya. Bukan aplikasi, tapi ini link Bapak Ibu. Ya, silakan klik ada Siplah kemdikbud.go.id. Muncullah langsung. Siplah. Ya, sebenarnya kalau dibilang aplikasi sebenarnya. Shopee lah ini. Ada sebenarnya kalau buka Siplah di Play Store ada. Oke, baik Bapak Ibu, di sini ada Siplah Blibli, Siplah Toko Ladang, di sini ada Telkom. Kenapa tidak ada Shopee? Nanti pertanyaannya, kenapa tidak ada Shopee? Karena Shopee itu Bapak Ibu antar negara. Tapi kalau ini Siplah ini cukup untuk pengadaan perlengkapan satuan pendidikan saja untuk sekolah. Ya.
Nah, jadi Bapak Ibu di sini Siplah Blibli ini anggap di sini adalah mallnya, tapi kalau kehidupan nyata kita itu adalah epicentrum. Nah, epicentrum itu kan mall. Banyak toko. Nah, di dalam epicentrum itu banyak toko di sana. Ada Matahari, ada Nike, ada KFC, atau Hamburger, pokoknya macam mahal kita sebut. Misalkan di sini Bapak Ibu, silakan kunjungi mitra. Nah, kunjungi mitra ini Bapak Ibu ini adalah arti dari di dalam toko, di dalam mall itu. Misalkan kita beli laptop seharga 15 juta. Ada sanggup dengan nenek beli laptop 15 juta? Berarti dia memilih harga 5 juta. Ya. Hah? Ada yang dapat 1 juta BOP? Ada. Mendekati TKIT. TKIT sih. Ngempok. Ada ya. Duit mana aja. Oke, baik Bapak Ibu di sini spesifikasinya jangan lupa dibaca. Ya, jangan lupa. Setelah itu Bapak Ibu kalau sudah menurut Bapak Ibu sudah lengkap, silakan lokasinya ini namanya tokonya Yumna Supplier Sebelah. Sedang buka keterangannya nih, berarti buka hari ini. Lokasinya Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Oke. Sila perapat ada, nanti silakan cari wilayah terdekat seperti Grand Hero ya, makasih ya. Tapi Grand Hero itu ada nggak siplah laptopnya? Itu menjadi pertanyaannya. Oke, baik Bapak Ibu di sini tambah keranjang sama dengan Shopee, tambah keranjang. Jangan tambah keranjang aja tapi tidak dibeli. Ya. Misalkan Bapak Ibu yang mikir-mikir itu, ya, niatkan dan tulus dan ikhlas di sini untuk belanja Siplah. Kemudian di sini Bapak Ibu kita login menggunakan akun apa? Akun Dapodik, yaitu akun kepala sekolah. Ya, yang sudah terverifikasi di Dapodiknya. Oke, masuk. Saya contohkan satu. Nah, kadang-kadang ini yang WA Bapak Ibu kan beta beta ya, silang jelo. PK apa namanya? PGC gitu. Nih. Ini nih. Nah, ini. Oke, copy aja emailnya. Kemudian kita lari ke tadi yang Siplah. Kemudian copy juga passwordnya. Ini akun kepala sekolah Bapak Ibu ya. Kalau dia bukan akun kepala sekolah nggak bisa masuk. Oke, di sini tampilannya kepala sekolah, login kepala sekolah pada TK PGRI ke 1 Juaimal. Oke, di sini Bapak Ibu sudah muncul. Nama kepala sekolah di sini Lestari Budi Rianti, kepala TK PGRI ke 1 Juaimal. Nah, kalau sini sudah masuk Siplah Bapak Ibu. Saya sarankan Bapak Ibu menggunakan Siplah Blibli karena itu yang menggunakan yang paling mudah menurut saya. Tapi kalau Bapak Ibu menurutnya pribadi silakan pilih Siplah yang lain. Ya. Di sini misalkan Bapak Ibu tadi kita cari apa ya? Laptop ya. Ya, di sini Bapak Ibu laptop, silakan pilih WA-nya provinsinya. Ya, bisa di sini Bapak Ibu kita beli tadi mana yang harga 15 juta itu? Nah, 15 juta. Sugih banyak. Ya, di sini harga Bapak Ibu lihat spesifikasinya tadi. Ini Lenovo ThinkPad seperti laptop saya Pak ini 15 juta. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu pajaknya 1.486.487 itu pajaknya. Ya, pajak doang la ilaha mau bayar honor. Ya. Kemudian di sini Bapak Ibu silakan stok tersedia. Oh, tapi di mana nih desanya? Lokasi DT Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa apa kasih? Nah, misalkan ini anggaplah ini yang paling dekat Sumbawa. Ya, tambah ke keranjang Bapak Ibu. Ya. Keranjang kuning.
lihat keranjang. Nah, kita cari tadi yang laptop yang paling bawah tepatnya. Nah, di sini Bapak Ibu harganya 15 juta. Ini beserta pajaknya langsung ya. Ini beserta pajak langsung, bukan Bapak Ibu langsung bayar ke pos, bukan. Ini sudah dipotong secara otomatis. Ya, ini harga real 15 juta. Nah, Bapak Ibu di sini harus lakukan negosiasi, wajib negosiasi. Jadi tidak bisa tidak mesti harganya 15 juta. Ya, misalkan lamun nego bisa jadi 10 juta, jadi kan. Lamun bahasa lainnya apa? Nego berega. Ya, bereganya misalnya ya atau raus lah. Di sini ambil sendiri. Ambil sendiri. Jalan sebab lipat nih. Di sini bisa cari di sini Bapak Ibu ya, kurir toko ya. Kurir toko gunakan berapa ambil sendiri. Sumbawa lebih jauh nih beli. Baik. Catatan pengiriman di sini alamat lengkap satuan pendidikan. Alamatnya di sana Lenet. Ya, kemudian alamat lengkap ya, simpan. Di sini atur pembayaran menggunakan apa? Tidak ada COD Bu. Di sini dia menggunakan Bank BRI nih. Bank BJB, ini ku tahu di Bank BJB apa? Nah, kemudian estimasi akan dibayar berapa hari, misalkan 5 hari. Klik simpan Bapak Ibu, ya. Kemudian ajukan negosiasi. Nah, Bapak Ibu akan disuruh menunggu negosiasi di sini. Nanti pihak dari penjual, penjual itu atau yang punya toko menunggu negosiasi direspon. Nah, baru Bapak Ibu akan berbincang-bincang di sana untuk negosiasi harga laptop ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, saran kami untuk pembelian Siplah itu kalau bisa dianggarkan di awal tahun atau di pertengahan tahun seperti bulan Juli atau Agustus kalau tahap 2. Tapi kalau tahap 1 anggarkanlah bulan Januari, Februari atau Maret lah. Kenapa kami begitu Bapak Ibu? Karena bisa jadi Siplah ini tidak mesti seperti Shopee sekarang dipesan 1 minggu datang. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa jadi nanti Shopee ini 1 bulan atau 2 bulan dia akan datang. Siplahnya akan datang. Kenapa begitu? Tapi tidak mesti dia 2 bulan. Bisa kurang dari sebulan, bisa kurang atau 2 bulan. Kita paling tidak menunggu sampai itu. Sampai kira-kira ya itulah 1 bulan lah. Ya. Kenapa kita begitu Bapak Ibu? Nanti kalau Bapak Ibu menganggarkan di bulan Juni, otomatis kalau dia datang siplahnya di bulan Juli, otomatis kan masuk tahap 2 dia itu. Ya, itu yang kita tak khawatirkan. Otomatis saran kami itu di awal tahun anggaran kalau bisa belanja lewat Siplah. Oke. Baik Bapak Ibu, kalau sudah menunggu respon, kemudian respon direspon oleh pihak toko, Bapak Ibu silakan klik buat pesanan baru. Kalau sudah pesanan baru, Bapak Ibu tinggal membayar, kemudian barangnya tinggal menunggu datang. Ya, Bapak Ibu kan tadi sudah tarik tunai ya. Nah, jadi Bapak Ibu tarik tunai berapa yang dibelanjakan di Siplah itu yang akan disetor tunai kembali ke Bank BRI. Ya, itu caranya yang paling mudah. Kemudian banyak yang tidak sama harganya sesuai SSH, ya memang begitu. Tapi Bapak Ibu sebelum belanja di Siplah, silakan cek harganya dulu di Siplah baru rencanakan di perencanaannya. Ya. Nanti supaya Bapak Ibu tidak menombok. Ya, kenapa kami bilang begitu? Karena kami sudah mengajukan juga ke tim HPP di BPMP itu, tapi kalau memang begitu betul dia, karena di harga di Siplah itu tidak mesti harus sesuai dengan SSH itu katanya. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sampai di sini karena banyak yang ingin pulang juga. Ya, silakan Pak Ustaz. Bukti-bukti nanti setelah Bapak Ibu melakukan pembayaran. Kemudian nanti ketika barangnya sampai akan dikirimkan fakturnya juga. Sama pajaknya. Sama pajaknya juga di sana sudah lengkap. Kemarin saya contoh di SMPN 1 Pringgabaya itu dia belanja Siplah. Ternyata ketika dia telah melakukan pembayaran baru nanti muncul di
apa namanya di perbelanjaan ini, setelah melakukan buat pesanan baru kemudian dibayar, langsung muncul di siplahnya nota yang terbayarkan, ya. Nanti itu bisa Bapak Ibu download di sana. Kemudian nanti juga ketika barang sampai juga sama dari Shopee, rangkaian pembelanjaannya juga ada. Paham ya? Nah, oke, baik Bapak Ibu, mungkin makasih yang disampaikan. Cukup. Kemudian ada ditanyakan lagi sebelum ditutup. Berarti untuk anggaran 2024 itu nanti kita ulang. Apa? 2024. Kalau 2024 tahap 2 kan tidak sudah belanja di Shopee, lewat Sipla. Tapi ini anggaran untuk 2025. Ya. Untuk pelaporan, BKU-nya kan belum bisa saat ini. Nanti kita informasikan lewat grup sampai tanggal 15 Desember. Kalau belum bisa, nanti kita akan ke pusat. Ya. Kami juga memikirkan hal itu Bapak Ibu. Sejak bulan September saya sudah memikirkan Bapak Ibu, karena ini masalahnya akan menjadi silpa tahun depan. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kemudian untuk batas perencanaan untuk mengajukan pengesahan sampai tanggal 25 Desember Bapak Ibu. Ya. Batas pengajuan pengesahan untuk BUP 2025 di perencanaan itu sampai tanggal 25 Desember. Adapun hal yang dibawa seperti dibilang sama Pak Kasih, lembar PBD-nya lengkap ya. Lembar PBD-nya lengkap, kemudian lembar kerja Arkas. Setelah itu jangan RKT dan RKS itu dibawa ke dinas. Kemudian jangan ajukan pengesahan dulu. Ya, kenapa kami bilang begitu? Karena ketika ada kesalahan bisa Bapak Ibu perbaiki di depan nanti ketika melakukan konsultasi ke dinas. Ya, oke, baik Bapak Ibu, mungkin ada ditambah sama Pak Kasih. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut setelah sedikit ya Bapak Ibu. Intinya begini. Jadi kalau masalah dana BUP ini kan di dalam laporan yang penting Bapak Ibu menyiapkan bukti pembelanjaan yang sah. Ya, ada yang sah itu yang berstempel. Kalau masalah Bapak Ibu belanja di mana, di tokonya siapa, orang pusat nggak mau tahu gitu. Yang penting Ibu belanja ini notanya sudah berstempel, tanggalnya dan kwitansinya